Kita sebagai orang tua tuh emang kalau istilah tuh dulu tuh kita kaset rusak ya. Kita kan selalu bilang orang tua kita tuh kayak kaset rusak ngomong mulu ya, emang begitu. Dulu kita dari orang tua kita nggak Iya. dapet, tapi sekarang mereka memang harus kita ajak deep talk Iya, ya. iya. Dan memang mereka suka debat juga kan, Iya. suka ini loh, lebih banyak bertanya juga. Betul. Dan kita harus punya pengetahuan banyak untuk ngejelasin Iya. gitu kan ya. Si ibu tidak mau datang ke misalnya ke biasa kalau setiap bulan kan ada penimbangan gitu-gitu kan. Iya, iya. Jadi dia nggak mau datang Karena? masalahnya satu karena jauh, masalah dua adalah suaminya yang tidak mengizinkan. Suami tidak mengizinkan. Terus sama ada kayak kepercayaan kalau misalnya dari makanannya nggak bagus. Selamat datang di Gemes, generasi emas, generasi sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Indah Stiani, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting sekali nih untuk pertumbuhan para remaja, yaitu nutrisi untuk anak remaja. Dan kali ini tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua narasumber hebat yang akan kita kumpas tuntas hari ini tentang tema kita, yaitu tumbuh kembang anak seputar nutrisi gizi. Bersama Mbak Rahmi Kartini, ahli gizi. Halo, selamat pagi Mbak, apa kabar? Pagi. Sehat ya Mbak hari ini ya? Alhamdulillah. Dan juga ada narasumber kita satu lagi, seorang ibu dan juga influencer yang sudah lama melanglang buana di dunia entertainment. Pasti nggak asing ya ngeliat wajahnya, Mbak Novita Enji. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Baik, Mbak gimana, sehat? Sehat. Anaknya Ini udah lama, maksudnya udah lama malah melintang di dunia entertainment alias sudah tua ya. Enggak dong, sampai sekarang masih bertahan. Artinya masih hits gitu ya Mbak ya. Anaknya gimana Mbak, udah usia berapa? Anak aku sudah melewati masa remaja sebenarnya. Yang satu bahkan udah masuk kategori yang adult karena dia umurnya udah 21, yang satu lagi 20. Jadi dua-duanya udah kuliah. Oh, udah kuliah. Jadi udah ini ya, mengalami masa-masa pertumbuhan tuh udah hafal ngalamin banget. banget, Dari ngalamin kecil banget. sampai seumur segini tuh udah di luar kepala ya gimana caranya ngajarin anak untuk makan makanan sehat gitu ya. Aduh, ngalamin banget dan bener challenging banget sih. Challenging banget, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Rahmi dulu Mbak. Nah Mbak, ini data yang kami baca nih dari Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 8% remaja di Indonesia 13 sampai 15 tahun ini katanya mengalami obesitas atau kelebihan lemak dan juga sering makan atau minum yang manis-manis. Nah, apa sih Mbak yang terjadi? Kenapa remaja di Indonesia ini mengalami hal seperti ini? Ada sisi pola makan yang nggak bener nggak sih dari remaja kita ini? Oke, kalau misalnya dari sisi remaja sendiri biasanya kita lihat lagi untuk proses makan dia dari awal kayak gimana. Gimana sih kondisi keluarganya kayak gitu. Terus dari kebiasaan makan di rumahnya seperti apa yang dihidangkan di rumah, terus apa dihidangkan di sekolah kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa sih anak tuh bisa konsumsi tinggi gula atau tinggi makanan-makanan yang asin yang kayak gitu, yang menjadi akhirnya kebiasaan tuh, sama proses cara mendapatkannya yang mudah. Biasa kalau di sekolah-sekolah zaman kita dulu kan kayak ada bahkan zaman sekarang tadi aku lewat depan sekolah gitu kan masih ada abang-abang yang di luar jajanan kayak gitu kan. Zaman aku loh. Iya kayak gitu, maksudnya kayak jajanan manis gampang banget didapat kayak gulali, terus apa sih minuman manis yang pakai sirup. Betul, apalagi sekarang lagi hits banget ya namanya minuman apa, matcha. Semua itu jenis milk tea apalah Asli. yang Apalagi anak udah kayak lifestyle ya. Kalau anak-anak tuh dari umur segini udah minum matcha, bubble tea dan lain sebagainya. Itu gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai orang tuanya sendiri harus bisa ngajarin sih batasannya tuh semana sih, berapa kali sih dalam sehari. Misalnya kalau kayak matcha gitu atau boba mungkin dibiasakan untuk less sugar. Ya. Kayak gitu, karena kalau misalnya dari kitanya sendiri, biasa anak-anak juga mencontoh dari apa orang tuanya juga gitu kan ya. Iya. Jadinya gimana kalau misalnya lagi pesan bareng biasain apa, anaknya mau pesan apa tapi kita mungkin tanpa, kalau anaknya tahu silahkan kasih tahu, kalau anaknya emang masih belum terbiasa, maksudnya belum bisa diajak kayak komunikasi pedas manis, gulanya seberapa, manisnya seberapa. Nah itu kita bisa atur dari kebiasaan seperti itu kalau misalnya lagi jajan di luar.
Kalau di rumah biasanya dari kalau misalnya dari pengalaman aku, kebiasaan di rumah orang tua konsumsi gulanya seberapa banyak sih? Oke. Kayak sebatas kayak nuangin kalau misalnya buat teh tuh bisa berapa Jadi balik sendok lagi ke kayak kita ya gitu. sebagai orang tua harus ngasih contoh yang baik dan benar. Nah Mbak Enggi gimana, anaknya kan udah 21 tahun dan 20 tahun gitu, pasti udah banyak banget pengalaman hidupnya sampai anaknya seusia segini. Itu bagi-bagi dong pengalamannya Mbak Enggi sendiri gimana di rumah ngajarin anak tuh jangan banyak minum gula atau mengurangi seperti makanan-makanan fast food atau kayak gimana sih Mbak Enggi? Yang pasti memberikan edukasi kali ya. Kalau di saat mereka masih kecil banget, mereka kan nggak paham. Jadi memang kita yang sebagai orang tua tugasnya untuk menyodorkan dan memberikan makanan yang sehat gitu, yang dibutuhkan dan memang untuk sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tapi once mereka udah masuk SD, itu kan kita udah sangat mudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi di saat kita juga misalnya quote unquote melarang, kita tuh kasih tahu kenapa gitu loh. Seperti tadi Mbak Ami bilang, kayak misalnya anakku pesen minuman yang milk tea yang kekinian. Oke, boleh, tapi aku selalu ingetin less sugar ya sayang, less sweet ya, boleh. Dan nurut anaknya? Iya, kita kasih pengertian karena Oh, gini, oke. you know kan, kalau misalnya anak-anak aku sekarang udah gede sih enak banget bisa diajak ngobrol. Sejak mereka SD dan SD pre-teens tuh masuk teenager, justru tuh sebenarnya lebih enak kita mengkomunikasikan untuk gimana anak harus makan sehat dan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kenapa mereka harus makan ini. Jadi tuh benar-benar dikasih pemahaman aja bahwa kita lihat nih, kita kasih tahu aja fakta-fakta bahwa anak tuh kalau kamu nggak makan berlebih, makan yang kebanyakan gulanya, makanan yang nggak bergizi, kamu bisa obesitas tanpa, apalagi ditambah lagi kamu nggak gerak, kamu nggak Kita olahraga. harus jelasinnya detail Yes, ya. Mungkin lebih sering deep talk juga kali ya. Iya, Dengan memberikan contoh juga. Betul. Nah di Iya, saat iya. itu tuh udah lebih enak. Jadi kayak misalnya gini, oke, kalau kamu memilih untuk tetap masih ingin minum minuman yang manis itu, pilih yang less sugar. Atau kalau misalnya mau yang tinggi gula tapi ada kompensasinya, kamu harus banyak gerak. Jadi harus ada diajarin kompensasinya aja. Jadi kayak sekarang anak-anakku mereka apalagi nomor 1 kan. Kalau yang nomor 2 dia agak lebih ini deh, makanannya nggak jorok istilahnya. Kalau nomor 1 tuh suka makan segala macam gitu. Jadi dia tuh ada kompensasinya. Oke, Lucu dia banget berasa. ya, jadi beda-beda tipe Iya, ya. aduh, Yang aku satu ngerasain suka makan banget. semuanya, suka jajan, yang Iya. satu lagi malah picky. Iya benar. Nah jadi dia udah paham nih, kayak misalnya gini, aduh aku lagi kebanyakan makan gula nih, atau aku kayaknya lagi kebanyakan makan yang bikin berat badanku bisa tambah dan bisa ke arah obesitas. Dia akan olahraga yang lebih diforsir olahraganya. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak punya waktu buat olahraga karena mungkin tugas di kampus lagi banyak banget, dia memilih untuk ngurangin makan. Jadi dia udah tahu tuh, dia tuh udah ada kesadaran bahwa kalau aku mau ini harus ada kompensasinya nih, karena kan balik lagi ya, kadang-kadang di saat mungkin dia lagi stres karena urusan kuliah atau pelajaran atau apa, butuh kompensasi. Aduh aku lagi seneng main minum manis nih, oke, tapi ada ininya yang mesti olahraga dilebihin, atau mungkin kamu harus sacrifice yang lain supaya tetap seimbang gizinya. Betul. Gitu sih. Tapi aku setuju sih, kalau anak sekarang tuh emang lebih baik kita ajak komunikasi, Iya, benar. kita banyak kasih pengertian dibandingkan orang tua zaman dulu beda Harus, gaya beda aturan. titik. Pokoknya diktator, harus begini ya terserah, Iya. nggak mau tahu dan nggak dijelasin Iya. kenapa alasannya, contohnya, hasilnya akan begini. Kalau kamu banyak makan gula, hasilnya akan obesitas seperti ini dan kamu akan jadi penyakitan seperti ini. Betul. Itu tuh dulu kita dari orang tua kita nggak Iya. dapat, tapi sekarang mereka memang harus kita ajak deep talk Iya, ya. iya. Dan memang mereka suka debat juga kan, Iya. suka ini loh, lebih banyak bertanya juga. Betul. Dan kita harus punya pengetahuan banyak untuk ngejelasin Iya. gitu kan ya. Di saat Iya, anak iya. udah teenager tuh malah lebih enak, karena kita udah bisa tuh nanti agak nggak didengar ini kayaknya. Umur berapa sih Mbak teenagersnya yang enak dikasih tahu tuh? Sebenarnya dari SD tuh udah mulai enak tuh, Oke. pre-teens tuh udah mulai enak Iya, ya. iya, Tapi iya, di iya. saat teenager udah lebih enak lagi, mereka udah lebih paham gitu. Terus jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya aku habis ngomong sesuatu nih, terus kayaknya untuk memperkuat apa-apa statement aku ini, aku kirim artikel. Oh iya benar-benar. Iya kan? Kirim artikel, Send kirim artikel, betul. Terus nanti gitu dibaca, kan. tapi belum tentu Iya. dibaca juga. Nah itu makanya baca ya, ini Baca bagus ya. loh. Kalau coba. perlu sebelah kita ya. Heeh. Tapi ini lucunya Mbak, kalau anakku nggak suka manis-manis, nggak suka gula, tapi sukanya malah yang ini garam-garam gitu, yang asin-asin. Kadang-kadang kalau kita udah masak nih, ditambah lagi, suka ditambah lagi diam-diam. Nah kalau itu gimana ya? Ditambahin diam-diam. Ditambahin diam-diam, ditambahin garam gitu biar rasanya lebih asin. Kadang-kadang dia suka yang lebih gurih kayak gitu, penyedap gitu. Walaupun kita udah nyediain di rumah penyedap yang organik ya. Tapi itu ngaruh gak sih ke gizi anak atau ke tumbuh kembangnya kalau anak usia 13 tahun tuh suka makanan-makanan yang asin gitu loh.
bisa ngaruh secara nggak langsung, tapi nggak yang langsung besokannya langsung Iya, sampai iya, gimana, tapi di tapi- jangka panjangnya gitu kan. Jadi misalnya kayak anaknya jadi gampang capek kayak gitu, terus jadinya kayak lemes karena terlalu kebanyak kebanyakan si asin-asin itu kan. Nah jadinya sih kalau misalnya menurutku mungkin bisa dihilangkan dulu untuk sementara dari yang gurih-gurih di rumah. Oke. Kalau misalnya yang ada di rumah garam, ya garamnya mungkin ya udah adanya garam aja, micin nggak ada, kaldu yang lain juga nggak ada. Even Lagi-lagi kaldu jagung ibunya gitu. harus kasih contoh ya. Mungkin juga aku lagi mengingatkan, mungkin aku juga suka nama-nama garam sendiri gitu kan. Kadang-kadang mungkin kan lihat kita harus dari- kasih contoh ke anak kita ya. Iya, atau nggak lihat dari nggak cuman ibunya atau orang tuanya juga, tapi ngeliat dari di rumah tuh ada siapa aja sih, kayak gitu. Di rumah ditinggalnya sama siapa, dia cerita Oke. kan dia juga ngelihat apa yang dia lihat, apa yang dia contohkan kayak gitu kan. Oke. Lebih kayak gitu sih. Kalau tadi Terus- kita bahas gula, garam, makanan-makanan yang berlemak. Nah sekarang bahas kebiasaan makan sayur nih. Karena ada data UNICEF Indonesia tahun 2022, hanya 1 dari 3 remaja Indonesia yang makan sayur. betul. Nah berarti kan baru 1 dari 3 Indonesia yang makan sayur aktif. Nah jadi gimana nih cara supaya anak di rumah mau makan sayur, mau makan buah, dan apa pengaruhnya kalau misalnya anak-anak kita jarang makan sayur dan buah? Oke, kalau pengaruhnya sendiri itu lebih ke anak yang lebih makan sayur itu isi bakteri baik di di lambungnya itu jadi lebih banyak, di ususnya jadi lebih banyak. Itu akan mempengaruhi dari proses tumbuh kembangnya dia, dari moodnya dia, Iya. proses dari imunnya dia, membentuk imunnya seperti apa. Nah itu mempengaruhi banget dari sayur sama buah, karena kan dia lebih ke ngasih ke bakteri-bakteri yang dari di tubuh tuh nggak menghasilkan sendiri, kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa untuk kayak switching dari mengenalkan makanan-makanan si sayur buah ini ke anak kayak gimana sih, hariannya kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau misalnya anak tidak terbiasa, ya nggak apa-apa, yang penting kitanya dulu, kita contohin lagi anaknya di rumah tuh sediainnya lebih banyak sayur sama buah kayak gitu. Atau misalnya disengajain aja di rumah masak anaknya lebih suka nasi ya gitu, masak nasinya kita kurangin porsinya, jadi dia kan ngambil sesuai apa porsi. Anaknya biasanya kan udah bisa ngitung iya, sendiri iya, kan iya, porsi di keluarga tuh ada berapa sih kayak gitu. Terus sayurnya lebih banyak, proteinnya lebih banyak, otomatis anak-anak akan lebih milih makanannya ya udah sesuai apa yang ada. Jadi ketika udah di luar, kita lagi jajan di luar, itu kan kalau misalnya di luar kayak komplimen aja gitu ya, komplimen kalau misalnya emang ya udah kita lagi happy di luar nih makan, itu kan ya udah kita nggak bisa ngatur, tapi kalau di rumah kan kita bisa atur. Tapi itu kayaknya sekarang sehari-hari juga. sekolah-sekolahan zaman sekarang udah jarang ya nyediain jajanan-jajanan yang, kalau dulu kan kita masih suka bisa jajan di luar, abang-abang Sekarang tadi nggak ya. bisa. Kayak udah nggak Nggak bisa. bisa. Aku juga beda banget gaya sekolah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu masih bisa di jam sekolah, jam istirahat kita masih bisa keluar diem-diem beli permen gitu kan, beli apa tuh kayak Iya, zaman-zaman gorengan, SMA. batagor Iya, gitu kantin, kan. betul. Sekarang udah nggak bisa sih ya. Jadi Depend, kalau misalnya tadi aku tadi lewat sekolah negeri gitu kan. Oh, anak-anak masih ya? masih. Tapi nggak di waktu istirahat. Tapi di Pas waktu pulang. pas Pas pulang. pulang. Pas pulang abang-abangnya udah berjejer gitu kan, kayak di itunya ada Iya, iya, cilor iya, iya. atau apa tukang kopi yang Oh, gerobakan gitu. oke, Sekarang oke. lagi Masih in ada gitu kan. lagi ya. Justru Oke. tantangannya seperti itu. Mungkin Iya. emang nggak yang banyak seperti kita pilihannya, tapi kayak justru yang manisnya kopi cuma 8.000 itu. Iya. Terus apa namanya? Nggak tahu dari mana gulanya nih. Betul, Iya, gulanya iya. seberapa banyak kita nggak tahu isinya gitu kan ya. Kalau misalnya kayak cilor ya gitu, yang telur yang gulung kayak gitu, itu kan biasa mereka pakai air, terus pakai royco lagi, biasanya ada kaldu ayam yang ditambahin biar makin gurih kayak Kayaknya gitu. anakku suka deh tuh kalau gitu. Iya, untung gak pernah cobain. Tapi kayaknya sih suka sih tuh kalau udah ditambahin penyedap lagi, ditambahin garam lagi. Aduh itu kayaknya harus segera kita contohkan supaya tidak kebanyakan makan asin-asin. Kalau Mbak Enggi gimana di rumah untuk membiasakan anak setiap hari makan sayur dan buah? Apa trik-triknya gimana ke anak? Anak-anak itu kan children see, children do kan. Kita benar tadi Mbak Ami bilang, kita emang sebagai orang tua harus nyontohin dulu. Kalau di rumah mungkin nggak biasa menyajikan sayur-sayuran dan buah-buahan, ya anak-anak pasti nggak mau. Tapi memang kan kayak ada beberapa anak-anak yang kayak gini. Anak aku yang satu lebih suka makan sayur, buahnya nggak terlalu, cuma beberapa buah yang dia suka.
atau yang satu lagi senangnya makan apa buah, ya pokoknya sebaliknya gitu. Jadi kadang ada yang nggak mau makan buah tapi maunya sayur, ya udah kita ajarin aja kayak balik lagi. Justru sebenarnya di saat anak-anak udah mulai teenager itu tuh udah bisa diajakin ngobrol gitu. Misalnya kayak ini tetap harus loh kan untuk ke tubuh kamu gitu kan. Mereka udah sadar akan sakit penyakit tuh kan, mereka udah tahu banget kan bahwa ini resikonya kalau kamu nggak makan ini kekurangan serat, ini resikonya ada loh gitu. Nanti kan jadi mereka udah lebih paham, udah lebih enak tuh. Cuman memang kayak misalnya kalau anak nggak suka buah gitu kan ya, itu kan ada bisa diganti dengan misalnya dibikin jus gitu, tapi jangan banyakkan gula ya, jangan sampai ya bikin apa kan pada dasarnya buah sendiri udah ada gulanya gitu. Terus kalau kita tambahin gula lagi, wah udah deh tuh yang ada semakin manis. Terus kayak misalnya anak-anak kayak misalnya sayurnya senang apa sih gitu. Kadang-kadang kan kayak misalnya ditumis doang, aku nggak mau ditumis doang, oke deh diapain ya. Oh ya udah ditambahin saus tiram. Oh iya, gitu aku juga kan suka kayak sebenarnya. gitu. Jadi kayak kalau anakku sukanya teriyaki gitu ya, akhirnya si brokolinya dikasih Dikasih saus teriyaki teriyaki, gitu kan. Misalnya iya. anak sukanya apa ya, saus mentega gitu kan, wortelnya dikasih bumbunya saus mentega, ngakalinnya gitu kan. Iya benar-benar itu sih kayaknya lumayan lebih, anak jadi lebih suka makan sayur. Tapi anak-anak Iya. di rumah aktif. Nah, anakku yang nomor satu Makan tadi nggak mau sayur. makan sayur sama sekali dong gitu kan ya. Anak-anakku susah gitu makan sayur. Tapi akhirnya balik lagi, aku malah merasa sejak mereka udah tumbuh semakin besar, semakin anak remaja, mereka udah gampang tuh makan sayur. Jadi yang kalau Karena dulu udah tahu misalnya, manfaatnya. iya, karena mereka juga tahu Banyak manfaatnya baca. dan udah bisa mensiasati biar enak. Ternyata kadang-kadang kan emang ada aduh rasa sayur tuh terlalu gimana gitu. Oh Iya. ya ternyata harus disiasati dengan ini gitu, pakein mungkin saus apa gitu. Atau kayak misalnya anak aku yang nomor 1 yang cowok tuh suka masak. Jadi dia tuh suka bikin, misalnya dia bikin burger di rumah, dia pakai daging cincang, dia bikin, terus dia pakai salada. Tadinya kalau dulu tuh dicabutin iya, kan iya, tuh, iya, iya. saladanya Iya, iya, iya. dicabutin gitu kan Nggak ya. pakai sayur, pokoknya aku mau pesen burger tapi nggak ada Iya, tomat, nggak ada iya. selada, nggak ada. Terus sayurnya di mana? Iya, terus karena mungkin dia eksperimen bikin sendiri di Iya, rumah, terus abis itu dia sekarang jadi seneng selada dia seneng mau gitu, dia bikin burger sendiri di rumah terus pakai selada juga gitu. Jadi pokoknya emang apa ya, bener-bener justru udah lebih enak sebenarnya. Emang tantangannya tuh di anak TK, anak SD gitu untuk maksain tuh kayak maksa banget kita nih. Harus makan sayur, makan buah gini, nggak mau gitu kan. Kalau yang udah mulai gede tuh karena mereka udah tahu manfaatnya untuk mereka Betul. juga apa gitu. Mbak Enggi ini memberikan harapan kepada kita-kita nih yang anaknya masih TK, SD gitu kan, yang masih nggak suka makan sayur gitu kan. Tenang aja, ini baru usia, ini susahnya pas SD aja. Nanti pas udah gede banyak baca, mungkin udah tahu manfaatnya atau yang udah peduli sama bentuk tubuh gitu kan, nggak SMP tuh pengen udah obesitas. masuk, udah ngerti sama bentuk tubuh ya, kayak Iya. misalnya kayak ada anaknya temenku kayak udah mulai merhatiin, tadinya tuh cabi gitu Cewek biasanya. ya pasti ya? Cowok Oh, justru cowok. menarik banget Oh, kan. tapi Cewek anakku juga juga sekarang. iya, tapi Terus sebenarnya kayak- nggak cewek doang loh yang peduli iya, sama kayak udah bentuk cabi, tubuh. terus kan kayak nama anak SD kan kayak masih kulitnya rada gelap kayak gitu, dia mulai perhatiin Iya, kayak iya, gitu. Umi aku anaknya apa namanya, Umi aku pengen olahraga supaya aku biar lebih kurus ya, kayak gitu udah mulai kayak gitu. Iya, aku juga itu juga menarik lucu banget. Jadi umur 13 mungkin karena zaman sekarang tuh banyak informasi kan dari sosmed, Betul. YouTube. Kalau dulu kan kita cuma dari majalah aja atau Majalah TV. iya nggak Iya, banyak lah terbatas. informasinya dan iya, jadi anakku tuh sekarang udah lebih suka pengen cepet-cepet berotot gitu. Iya, iya, Lucu iya. banget, pengen tinggi, pengen lebih lean badannya gitu kan. Oh, gimana nih caranya? Terus dia follow Instagram yang kayak food vlogger gitu dan ngasih tahu gimana caranya bikin makanan-makanan sehat yang bikin kayak proteinnya tinggi gitu, yang bikin tubuh tuh lebih Jadi dia dari request gitu di rumah kalau misalnya aku mau makan ini, udah, makan karena ini, dia udah gitu. follow Instagram influencer kesehatan, udah mulai, mereka tuh ini loh, lumayan anak zaman sekarang tuh lumayan aware loh Iya. sama kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada benefitnya dari anak-anak di saat remaja, mereka udah punya idola gitu kan. Kayak Iya. tadi kan kayak punya idola influencer yang Iya. badannya muscly gitu kan. Jadi dia, oh seperti ini toh untuk bisa mendapatkan muscle. Kayak anak perempuan gitu kan, misalnya susah makan sayur dan buah. Anak perempuan kan sebenarnya suka K-pop gitu kan. Kulitnya kan bagus-bagus ya kan. Iya, kulitnya bagus-bagus. Nah sebenarnya gimana bisa dapetin kulit bagus? Kita sebagai orang tua menjelaskan bahwa ya mereka pasti banyak makan sayur dan buah. Itu kan serat itu membuat kita juga jadi kulitnya juga bisa Jadi bagus, glowing. jadi glowing. Ya itu kan sesimpel itu. Jadi kita Terus bisa kenapa badannya bisa pada kecil-kecil Iya, gitu kan? iya. Karena makan sayur banyak, Betul. kurangi makan lemak dan Iya. karbohidrat. Jadi emang sebenarnya speak their language juga, kita paham Betul. nih apa yang jadi kegemaran mereka, kita bisa masuk
masuk dari situ juga, enaknya gitu. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tinggi badan di Barahmi, anak zaman sekarang kan kayaknya tinggi-tinggi gitu ya. Betul. Nah, tapi ini ada data dari Global Nutrition Report 2021, remaja Indonesia masih kekurangan asupan zat gizi seperti zat besi dan juga zat kalsium. Nah, apa nih dampaknya bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia? Oke, karena dari Indonesia sendiri itu kan mengalami triple burden masalah gitu ya. Jadi kayak triple burden problem. Oke, triple burden problem. Jadi masalahnya itu adalah ada stunting, wasting, sama satu lagi itu masalah-masalah faktor lainnya kayak gitu kan. Jadi itu yang mempengaruhi dari penghambatan penyerapan zat gizi dia. Apalagi untuk mungkin anak-anak di perkotaan tidak ada masalah dengan masalah kayak gitu. Maksud secara angka masih lebih baik gitu dibandingkan yang di perdesaan atau misalnya daerah-daerah tertentu. Oh, kita bicara gitu. yang di desa-desa, yang Betul. di daerah itu masih banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Betul. Si Triple burden. Triple burden. Itu. Nah, jadi anak-anak ini tuh biasanya kita lihat kalau di desa-desa itu makannya adalah itu aja. Satu. Yeah. Terus juga pengkategorian susu sama dia itu masih sama aja. Susu sapi atau misalnya kayak SKM kental manis itu mereka anggapnya sama. Susu ya dianggap. Susu kental manis disangka susu padahal itu kental isinya manis. gula Isinya doang gula. Iya, Dan itu mereka emang kalau misalnya Dan aku juga baru taunya pas udah gede loh. Kalau susu kental manis itu ternyata cuma gula. Selama ini juga waktu kecil aku mikirnya susu kan. karena ada kata susunya, makanya sekarang tuh susu kental manis itu dihilangkan. Nggak boleh pakai susu. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu ya udah kental manis aja. Oke. Itu terus yang kedua adalah konsumsi untuk mendapatkan makanan gurih tuh gampang dan manis tuh gampang banget aksesnya untuk di pedesaan kayak gitu. Di jajanan-jajanan ya. Iya, jadi dengan itu apalagi dengan orang tuanya yang sibuk bekerja segala macam tidak diperhatikan nih anaknya makan konsumsinya apa aja. Jadi ketika waktunya makan anak nggak mau makan. Anak nggak mau makan jadinya ya udah biasa orang tua membiarkan aja, nanti juga lapar anaknya. Mas, kita masih banyak ketemu hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya di pedesaan gitu kan. Kalau misalnya beda dengan di perkotaan, orang tua akan lebih aware lagi nih anak gue udah makan apa belum ya kayak gitu kan. Kalau di desa bisa lebih cuek lagi kayak gitu. Yang penting anak gue udah makan apa enggak, ketika jam makan kalau dia mau makan terserah, makan ayo kayak gitu. Ya, jadi problem ini masih ada di perdesaan. Nah, jadi terkait dengan program pemerintah sekarang nih, makan bergizi gratis. Gimana nih Mbak Rahmi menanggapinya? Ini pas nggak sih? Ngaruh nggak sih program ini dengan tadi kan masih banyak permasalahan di perdesaan gitu kan, dengan anak yang kurang gizi, kurang minum susu, kurang kebanyakan makanan goreng-gorengan atau yang mungkin makanan pengawet dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk konsepnya bagus banget ya, program makanan bergizi ini kan. Terus juga makanan dihidangkan kalau misalnya dilihat juga udah mencakup dari karbohidrat, ada proteinnya, terus kemudian ada seratnya juga gitu kan. Mungkin yang perlu kita lihat lagi dari isinya lagi nih, apakah sudah mencukupi dari kebutuhan anaknya, terus apakah anaknya suka nih sama makanannya. Kadang kan kalau misal kayak zaman kita sekolah dulu ada catering juga gitu kan ya. Ada catering gimana sih kalau misalnya sekarang kita kalau makannya gitu mulu bosen kan ya, kayak gitu, malah justru nggak kemakan atau justru malah kayak dikasih ke temennya kayak gitu. Nah, hal-hal yang gitu mungkin juga bisa kita hindari nih, gimana caranya mungkin dengan komunikasikan dengan anaknya di sekolah tuh mau menunya seperti apa yang lebih kayak gitu sih. Kalau variasi menu juga ada. Betul. Udah pernah lihat belum Mbak Yenggi program makan bergizi gratis? Pernah nggak sih dilihat detail gitu iklan-iklannya, makanannya gitu ya? Gimana kalau Mbak Yenggi pendapat Mbak Sebenarnya Yenggi? mempermudah orang tua yang kadang-kadang juga clueless. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Ami bahwa banyak banget kan juga yang nggak paham. Kalau kita di kota, di perkotaan tuh udah paham banget bahwa anak harus makan ini, anak butuh gizi ini gitu kan. Informasinya Anak udah nggak mau, sangat terbuka ya. Sesederhana anak nggak mau makan aja pasti ditungguin ya kan. Ayo makan, ayo kamu dicari cara supaya anaknya makan gitu kan. Sebenarnya kan problemnya di desa-desa. Aku pernah ke satu wilayah di Indonesia yang lumayan terpencil. Waktu itu masalahnya juga banyak yang orang tua harus ke ladang. Mereka ke ladang. Akhirnya kadang-kadang anak-anaknya juga jadi yang ya udah kayak tadi Mbak Ami bilang, ya udah makan belum, nggak mau makan anaknya. Oh ya udah gitu kan, titik gitu loh. Atau kadang-kadang mereka clueless aja, yang penting kenyang aja. Nggak tahu bahkan mereka. Kayak waktu itu aku pernah ke daerah di
Nusa Tenggara gitu ya, Iya, iya. ke Ende, ada desa kecil, dia tuh bahkan ada orang tua yang hanya memberikan nasi sama Garam. air sama garam karena Even anaknya cuma worse. mau itu, karena mereka cuma ya udah yang mudah dan yang gampang dan mereka nggak tahu caranya Itu gitu. tahun berapa Mbak Enggi? Tahun lalu. Wow, Serius. berarti baru dong ya. Pas akhirnya aku ngobrol kenapa gitu, Iya, satu iya. mereka nggak tahu makanannya yang seperti apa ya. Heeh. Terus udah gitu padahal juga sebenarnya sumber dayanya ada di wilayah mereka, ada ayam, ada apa namanya, mereka bisa bercocok tanam gitu loh, Itu maksudnya bisa problemnya nanam kenapa sayur. sih bisa nggak nyampe ke mereka? Apa kemiskinan kah? Atau memang aksesnya susah? Problemnya cukup luas sih ya sebenarnya ya gitu. Kok penasaran aja, ternyata kok tahun lalu which is itu Iya, baru iya, dong iya, gitu kan. Berarti masih banyak permasalahan seperti itu, baru yang tempat Mbak Enggi datengin. Gimana Iya, kalau yang iya, lain-lainnya benar. di Indonesia, Betul, daerah-daerah betul. lainnya kan? Ada faktor tradisi juga di sana. Karena Betul. waktu aku melihat beberapa sapi yang sehat-sehat nih. Sapinya sehat-sehat, bagus-bagus, lebih sehat dari Kenapa sapi. nggak dimakan gitu kan, Iya, pasti kan? Ternyata Kenapa ada nggak dipotong? emang ada adatnya bahwa sapi itu hanya dipotong untuk misalnya Kurban. ada apa kayak seserahan gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi itu suatu adat tuh Jadi kan. kayak barang mewah gitu Betul, lah ya. tapi mungkin bisa jadi apa, mereka belum paham. Jadi sebenarnya dengan tadi program makanan bergizi itu kan jadi ada tuh makanannya kan. Oh jadi gini, jadi mereka kayak sekaligus memberikan pemahaman bahwa ini makanan bergizi yang harusnya diberikan kepada anak-anak gitu. Misalnya ada protein nabatinya, ada protein hewaninya gitu. Kayak kemarin soalnya beberapa tempat ikan ada, tapi emang mesti agak jalan sedikit ke apa namanya kayak ke sungai gitu. Sebenarnya ada gitu. Sebenarnya sih bisa dapat di mana Betul, aja dan ada. kadang-kadang mereka nggak tahu cara masaknya harus diapain. Dan kurang Jadi sosialisasi ya. digoreng lagi gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya kayak hadirnya PKK itu juga kan diajarin kan. Misalnya sebenarnya bisa loh ditambahin santan, dibikin Iya, kayak apa. bisa lo di steam, direbus Iya. Jadi gitu sebenarnya kan. mungkin mereka nggak paham aja. Jadi tadi kalau ditanya program ini makanan bergizi yang dihadirkan untuk masyarakat Iya, ini saat ini program pemerintah sekarang ini. sebenarnya jadi kayak yang oh iya ya ini bisa juga ya, ikan ini ternyata bukan cuma digoreng ya. Edukasi baru, Betul, jadi betul. nambah sosialisasi Betul, baru, informasi Iya. baru buat terutama masyarakat yang ada di desa yang Iya. nggak ngerti apa-apa, akhirnya melek terbuka dengan ditunjukin nih loh makanan bergizi nih begini loh, Iya, dan iya. ternyata rasanya enak loh gitu kan. Betul. Benar-benar. Emang susah karena mereka nggak paham aja awalnya. Mereka nggak paham dan memang kalau tanya problemnya ya banyak lah, akses untuk ke kotanya mungkin jauh. Tapi sebenarnya sumber daya alamnya ada. Kadang-kadang kan mereka Iya mikirnya sedih loh, padahal iya. Indonesia kan sumber daya Betul. alamnya berlimpah banget, cuma dengan sampai ke masyarakat yang pelosok-pelosok desa itu sampai nggak tahu, nggak. Kadang tuh sesimpel Sedih cuma sih. masalah ini doang sih, apa namanya, masalah sosial yang tapi bisa secara nggak langsung tuh mempengaruhi dari pola makan. Misalnya kalau waktu itu ada acara, waktu itu aku ikut pertemuan acara gizi gitu, jadi ada suatu masalah apa namanya, si ibu tidak mau datang ke misalnya biasa kalau setiap bulan kan ada penimbangan gitu-gitu kan. Iya, iya. Jadi dia nggak mau datang Karena? masalahnya satu karena jauh, masalah dua adalah suaminya yang tidak mengizinkan. Betul. Suami tidak mengizinkan. Terus sama ada kayak kepercayaan kalau misalnya dari apa namanya makanannya nggak bagus kayak gitu. Ya maksudnya ini kepercayaan leluhur atau kepercayaan Iya kayak gitu-gitu. Tapi yang paling menurutku masih zaman sekarang nggak masuk akal adalah untuk kayak suami tidak mengizinkan untuk istrinya datang ke penimbangan. Padahal dari situ biasanya dari tim puskesmas sudah datang untuk mengedukasi segala macam kayak gitu. berarti harus lebih banyak lagi sosialisasi edukasi ya. Iya jadi nggak cuman ke si ibunya aja tapi ke bapaknya juga harus dikasih edukasi biar pengertian biar lebih terbuka lagi kan. Jadi gimana sih biar anak saya tuh bisa bertumbuh lebih baik lagi. Ya, kayak jadi sosialisasi gitu. gizi sama aja kayak sosialisasi KB kali ya. Iya, Jadi nggak ibunya aja yang dikasih tahu, bapaknya juga harus dikasih tahu gitu kan. betul. Benar-benar. Nah, kalau kita lihat dari data WHO menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis meningkat nih di kalangan remaja. Jadi banyak yang tadi kita bicarakan, lebih banyak orang makan minum milk tea, terus kayak matcha dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih kita kayak ngebatasin supaya remaja-remaja kita ini nih, anak-anak kita nggak banyak mengkonsumsi gula gitu kan, minuman-minuman manis, ngerubah lifestyle mereka biar lebih ke minuman sehat aja deh, jangan kebanyakan minum manis gitu. Oke, mungkin sini aku akan koreksi sedikit kalau misalnya matcha milk tea itu masih untuk ukuran biasanya
ekonominya masih menengah ke atas. Tapi kalau untuk misalnya dari kalangan remaja di sini kita ngomonginnya menengah ke bawah. Iya, coba misalnya Kalau kayak misalnya menengah ke bawah itu kan mereka agak sulit untuk dapetin makanan minuman-minuman yang kayak tadi gitu kan, kayak milk tea matcha itu harganya kayak 50.000 ke atas gitu ya kan itu emang mahal. Sedangkan yang mereka sering konsumsi adalah teh-teh, tahu nggak sih teh-teh kayak yang kecil-kecil yang di gelas gitu, kayak apa namanya? Gulanya tinggi banget. Asli. Gulanya tinggi ya? Itu tinggi. Dan Oh itu iya, kan teh-teh kemasan itu ya? Iya, terus mereka lebih mudah didapatkan. Even di warung kelontong kayak gitu juga ada dengan harganya kayak cuma 1.000 2.000. Ya, terus juga itu yang dicari sama mereka. Atau nggak biasanya Itu di bahaya kantin banget ya? di kantin sekolah. Ini kita ngomongin sekolah negeri ya. Di kantin sekolah negeri tuh akan lebih banyak lagi pilihannya. Gak cuma dari makanan manis tapi dari snack-snack manis juga. Ya even yang kayak cuman yang ukurannya segini tapi kalau misalnya harganya 1.000, anak beli 5.000, otomatis mereka konsumsi udah 5 pack sendiri. Sedangkan misalnya satu packnya itu udah kayak 250 kalori lah misalnya, let's say gitu kan ya. Ya udah dikali 5 udah berapa sendiri. Jadi tanpa yang kita sadari konsumsi makanan kemasan itu juga mempengaruhi dari proses tumbuh kembang anak itu sendiri. Proses manis itu udah bikin bikin masih sinyal ke otak kalau misalnya kita kenyang. Kayak gitu. Jadi buat Jadi malas makan, abis makan manis jadi kayak aduh deh nggak usah makan main course deh gitu, nggak usah makan nasi, nggak usah makan daging gitu. Kayak anak bayi kan kalau misalnya jam makannya nggak teratur, dia akan menolak untuk dikasih ASI. Sama dengan halnya dengan anak yang udah gede pun juga sama, cuman polanya aja yang berbeda. Betul. Kayak gitu. Nah Mbak Egi gimana di rumah caranya supaya anak-anak itu dibatesin minuman gula, tapi tanpa anak-anak ngerasa kayak aduh gue dilarang melulu nih gitu. Iya. Smoothnya gimana nih ngasih tauinnya? Satu, edukasi yang nggak berhenti sih ya. Kita ngomong dari pakai bahasanya mereka gitu kan. Kayak misalnya anakku yang perempuan nih, dia suka banget kopi susu. Kopi susu kekinian tuh dia suka banget suka tuh. banget Yes, lagi. ya sebenarnya banyak banget yang suka ya. Setiap hari harus tuh kayaknya. Waktu itu kan gimana caranya ini nggak boleh tiap hari gitu. Tapi kan kalau kita udah tahu ya sehari satu aja cukup gitu iya, kan. betul. Cuma kalau buat mereka kan harus kasih bener-bener yang karena ini loh biar Dan mereka itu ngangkat paham. mood, kadang-kadang mereka abis minum itu mereka langsung jadi semangat belajar. Iya, Biasanya kan iya, gitu ya, iya. makanya mereka minum diulang-ulang gitu kan. Iya, jadi kalau anakku yang kecil memang karena punya alergi, jadi memang dia nggak terus suka manis. Cuman begitu dia udah mungkin beranjak remaja, nah tantangannya adalah kopi. Dia yang lain, minuman yang lain nggak sih, kopi susu aja gitu. Cuman akhirnya karena waktu itu ya balik lagi udah mulai remaja, rupanya dengan konsumsi kopi susu itu membuat kulitnya tuh gampang jerawatan. Agak enak tuh masuknya. Enak Jadi tuh. harus dapet cobaan dulu nih baru enak masuknya. Terus untuknya sempat kita bawa ke dokter kulit gitu, terus dokter ini kenapa ya dok? Ini kayak kamu harus kenapa ya gini, dia ngobrol sama dokter harus kulitnya. kurangi gula. Iya, dokter dia bilang kamu harus kurangin tuh. Kamu suka minum kopi susu nggak? Kopi susu tuh bisa membuat kamu jadinya gampang sekali berjerawat, keluar nih jerawat-jerawat di badan apa segala macam. Langsung masuk. Ibunya langsung ibunya. langsung gitu Ide baru. Iya nih. Jadi ya udah pas gitu keluar dari dokter, nah gitu. Akhirnya kesadaran dari dia sendiri, aku bilang bukan nggak boleh, boleh cuma dikurangin ya. Misalnya kayak mungkin kamu tadinya setiap hari 1 gelas gitu, jangan gitu. Itu satu udah nggak bagus untuk kesehatan. Misalnya ya kamu seminggu ya on the weekend deh, Sabtu Minggu kamu sekalian pergi sama teman-teman kamu kan dia udah kuliah kan, nggak apa-apa. Jadi dia sekarang akhirnya kesadaran dia Jadi dia nggak ngerasa dilarang gitu ya. Betul. Jadi emang sebenarnya kalau udah remaja itu udah enak karena udah tahu sebab akibatnya gitu. Kalau loh. masih kecil mungkin juga anak sekarang kan lebih senang dikasih tahu sesuatu yang Iya. yang mereka suka berdebat ya. Jadi lebih Iya. baik kita ajak bicara, ajak kasih contoh, Iya. kasih artikel, mungkin mereka akan lebih masuk kali ya. Kalau anak-anak yang kecil tuh orang tua juga effortnya lebih tuh. Nunjukin juga kebiasaan Nunjukin kita. dan bener-bener nyiapin gitu loh. Kalau yang udah gede kan kadang-kadang kita mikir dari remaja-remaja mereka udah keluar rumah, nggak selalu pergi sama kita. Terus gimana dong gitu kan? Maunya kan ini semua kesadaran karena kan kita maunya ini bukan cuman nggak boleh, oke, titik, sebel, udah gitu kan. Ya. Tapi kan maunya ini nggak boleh karena kita kan maunya ini menjadikan ini sebagai lifestyle mereka juga untuk nantinya. Jadi memang bener-bener harus kayak ya anaknya udah bisa dikasih tahu sebab akibatnya. Terus kayak misalnya anakku nomor 1 ini kamu agak gemukan ya, dia berasa nih berat badannya nih kayak baju aku udah mulai nggak muat. Kan udah sesimpel itu kan. Kalau anak kecil kan baju nggak muat bodoh amat gitu kan. Kalau udah mulai gede kan udah ada rasa, udah sadaran penampilan lah. baju Udah aku suka mulai sama nggak muat. lawan jenis Iya, gitu kan, gitu. pengen tampil menarik Betul. gitu. Dia udah sadar tuh, kayaknya either aku
ngurangin makan atau aku emang olahraganya mesti effort lebih ekstra nih karena aku harus nurunin berat badan, ngejaga makan. Jadi udah otomatis kayak tiba-tiba anakku yang kok kamu nggak makan, aku lagi nggak mau makan nasi, lagi ngurangin nasi karena aku kayaknya berat badannya nambah. Oh oke, lucu asik banget. gitu. Aku belum sampai situ tuh Mbak Enggi. Aku on the way kayaknya. Tapi belum sampai di tapi memang nggak boleh bosen-bosen kita ngasih pemahaman sama mereka, kita ngasih lihat juga kan mereka juga ngeliat kalau orang tuanya kayak kita misalnya ngerasa aduh aku lagi agak gemuk nih jadi kayaknya ngurangin makan, kan mereka juga ngeliat gitu lah. Tapi boleh nggak sih sebenarnya mengganti minuman manis kita gitu dengan pemanis buatan? Kan banyak tuh ya sekarang. Jadi penasaran pemanis buatan tuh boleh nggak? Apalagi terutama untuk anak-anak remaja yang kalau anakku kan 13 tahun gitu ya. Boleh nggak sih anak seumur gitu mengganti gula normal dengan pemanis buatan? Kalau aku pribadi sih tidak menyarankan ya. Biarkan anak terbiasa dengan si gulanya itu. Tapi di sini adalah kita mengedukasi pelan-pelan anaknya supaya gimana sih untuk kayak kasih kesadaran kalau misalnya si gula ini tuh nggak bagus loh buat kamu kalau konsumsinya kebanyakan. Nah kalau misalnya diganti misalnya dengan gula-gula yang tetes atau misalnya gula pemanis buatan yang kayak gitu, jadi banyak itu tidak sekarang kan? Iya, jadi tidak menggantikan dari pelet manis kamu nih. Pelet manisnya akan sama aja levelnya. Tetap manis ya, tetap terbiasa manis dia. Betul. Tapi itu sehat nggak sih pemanis buatan itu tetap ya? Kalau misalnya tetap ada jadi gulanya nggak? Tetap jadi gula. Maksud aku kayak tetap kan kalorinya tinggi kan. Kalorinya tetap tinggi enggak? Kalau misalnya yang kayak yang tetes-tetes itu, kalau misalnya yang biasa itu tetap bikin diabetes. Tetap bikin diabetes. Sekalian curhat kalau yang dewasa gimana? Tapi di anak-anak dulu. Kayak tadi aku bilang ya, kalau misalnya buat anak-anak mungkin jangan dibiasakan juga kayak gitu. Karena tadi untuk leveling manisnya kita membiasakan dia untuk di level yang standarnya aja. Kalau misalnya kayak yang tetes-tetes itu kan kayak lebih manis itu manis banget kan. Iya sih, emang rasanya tetap enakan gula biasa sih. Iya kayak gitu. Jadi terus juga kadang tuh ada beberapa brand tuh yang aftertaste-nya tuh pahit. Karena saking manisnya. Kayak gitu kan. Jadi kayak gimana caranya kita bisa mengukur anak itu dengan gula normal aja. Oh jadi pokoknya kalau anak-anak jangan dibiasain diganti pemanis buatan, malah dibiasain untuk membiasakan dia tuh jangan terlalu suka manis gitu ya, karena makan makanan yang ini aja, makan makanan utuh aja. Karena biasanya kayak misalnya dari buah-buah di sini deh, pisang. Itu kan semua belajar dari kebiasaan ya. Itu kan cuma kalau kita nih udah terlanjur suka manis gitu, itu ngaruh nggak kalau kita kalau seusia kita gitu misalnya mengganti gula dengan pemanis buatan itu apakah berpengaruh? Maksudnya ngaruh jadi kalorinya jadi lebih rendah dan lain sebagainya, lebih sehat atau sebenarnya sama aja sih? Oke. Balik lagi ke tujuannya apa dulu. Kalau misalnya tujuan dietnya apa? Kalau misalnya emang orang diabetes tapi dia tetap pengen manis itu diperbolehkan, tapi dengan biasa catatan dari dokter boleh berapa kali gitu kan ya. Karena kan untuk dari proses dari pola dari pembentukan insulinnya untuk gula darahnya. Jadi balik lagi ke permasalahan hidup Anda masing-masing. Tapi kalau anak tetap ya tidak menyarankan untuk mengganti gula dengan pemanis buatan. Merubah kebiasaan juga kali ya. Misalnya kayak kadang-kadang kayak dulu kan aku selalu es teh manis tuh kan gitu kan. Akhirnya gimana ya? Oke, ini kayaknya nggak baik ya gitu. Akhirnya es teh tawar gitu kan. Yang penting dapat sensasi dinginnya tetap dapat, tapi gulanya dikurangin, nggak pakai gula. Atau mungkin bisa juga dengan kayak misal pagi, misal kebiasaan teh pagi itu kan teh itu biasa di pagi ya. Kita biasain makan lengkap dulu di pagi supaya nggak naik ya. Iya, jadi kita nggak craving lagi untuk manisnya. Udah berasa kenyang, jadi kita ngasih sinyal ke badan kalau misalnya kita nggak butuh gula kayak gitu. Kayak gitu. Lifestyle memang penting sih dari kecil. Misalnya kita kayak dari dulu kan kita pasti kalau makan minumnya suka, aduh kayaknya enak nih kalau udah makan asin minumnya langsung hajar manis gitu kan. Tapi lifestyle itu memang harus dibentuk ke anak-anak dari kecil, sama kayak kebiasaan sarapan. Banyak loh ternyata orang Indonesia yang tidak terbiasa sarapan gitu kan ya. Nah kalau Mbak Enggi gimana? Anak-anaknya memang diharuskan sarapan tiap pagi sebelum sekolah atau sebelum beraktivitas, atau sarapan tuh sebenarnya nggak penting-penting banget? Sarapan penting lah, apalagi kan untuk proses mereka belajar itu kan sangat dibutuhkan banget. Jadi memang kalau kita dulu anak-anak aku sekolahnya agak jauh, jadi memang akhirnya sarapan harus dibawain, jadi karena perjalanan harus di mobil ya. Iya, jadi memang perjalanan itu dimanfaatkan untuk mereka sekalian sarapan gitu, karena kalau nggak mereka harus bangun pagi banget nggak mau gitu. Jadi memang udah dibiasain sih sebenarnya. Jadi memang kita juga kasih tahu kenapa mesti sarapan. Ini karena energi kamu untuk mulai hari gitu. Jadi sebenarnya
sambil kita informasiin aja, bukan cuma sekedar jadiin kebiasaan bahwa setiap pagi harus sarapan, tapi why-nya ini nih, kenapanya ini nih kita melakukan itu kan kayak anak-anak harus dikasih pengertian. Semakin lama mereka jadi paham, bukan cuma sekedar oke, aku harus sarapan, ini suatu kebiasaan bahwa kita sarapan, tapi mereka juga tahu kita perlu sarapan setiap pagi karena ini adalah sumber energi kita untuk memulai hari. Jadi emang tetap dijelasin harus. Betul, kalau Mbak Enggi kan salah satu orang tua yang peduli ya. Anak itu harus sarapan dulu untuk konsentrasi belajar anak. Tapi ternyata studi dari Kementerian Kesehatan 2021 menyebutkan 9 dari 10 remaja tidak sarapan nih Mbak Rami sebelum sekolah. Itu ngaruh gak sih ke konsentrasi anak? Jadi seberapa penting sih sarapan buat anak-anak sebelum sekolah atau sebelum beraktivitas? Jawabannya penting banget. Karena kan anak ini juga selama proses belajar itu berkonsentrasi memakai energi dari otak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya anak aja dari pagi misalnya dari malam terakhir makan jam berapa? Let's say jam 8 Jam gitu. 8, jam 7 Terus, biasanya kan? Terus itu tidur tidak mendapatkan nutrisi apa-apa nih dari makanannya gitu kan ya. Terus pagi tambah nggak sarapan, otomatis badannya lemes tanpa kita sadari, tanpa anaknya pun sadari. Jadi juga nggak fokus juga ya belajar? Kita nggak fokus, terus juga jadi banyak kedistraksinya, dia ngapa-ngapainnya kayak gitu. Terus juga untuk proses penyerapan pas saat belajarnya itu jadinya juga jadi lebih lambat dibandingkan anak yang belajar. Anak yang sarapan tuh dari pagi memang harus 4 sehat 5 sempurna, kayak udah harus ada karbonya. Sekarang namanya gizi seimbang. Oh gitu, gizi seimbang ya. Udah jadul. Gizi seimbang guys, ingat. Jadi gizi seimbang itu apa aja? Ada karbonya? Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya. Itu sarapan udah harus dimulai dengan seperti itu semua. Sayurnya juga ada. Iya. Kadang-kadang kita sarapan, aku tuh kalau suka bilang gitu sama Mbak di rumah yang nyiapin sarapan, udah pagi-pagi nggak usah sayur, ntar aja siang sama malam, bener nggak sih kayak Boleh gitu? Boleh diganti sama buah aja paginya. Oh iya. Kasian kan pagi-pagi takutnya sakit perut gitu, misalnya udah nasi terus ada sayur takutnya di sekolah jadi bolak-balik ke toilet aja. Kan? Dikasih pisah aja waktunya. Oke, karena kan sarapan tuh dalam satu waktu kan, nyampe sekolah udah beres tuh semua urusan kan, jadi si karbohidratnya udah dapet, sayurnya udah dapet, nah itu dalam porsi kecil aja. Porsi kecil aja. Si buahnya porsi kecil aja, misalnya apel setengah aja kayak gitu. Jadi aku salah ya kalau pagi-pagi udah nggak usah kasih buah, nggak usah kasih sayur, siang aja sama malam itu salah ya. Jadi tetap harus ada gitu ya. Oke, last question, Mbak. Kira-kira minta closing statement dong untuk diskusi kita hari ini. Seberapa penting sih nutrisi untuk gizi anak? Oke, nutrisi buat gizi anak tuh penting banget. Soalnya anak itu bisa mendapatkan makanan-makanan yang baik, penyerapan gizi yang baik, jadinya mempengaruhi dari pola kembangnya dia sendiri kayak gimana untuk ke masa depannya. Oke, Mbak Enggi gimana kira-kira dari diskusi kita hari ini, pasti kan banyak banget ya manfaat yang didapat. Apa sih closing statement dari Mbak Enggi? Punya anak remaja itu sebenarnya udah enak buat diajak ngobrol. Jadi sebenarnya di saat kita ingin memberikan edukasi tentang gizi buat mereka, akan lebih mudah buat kita dengan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami dan mereka mengerti. Menggunakan contoh-contoh kayak tadi tuh, misalnya anak udah mulai punya idola gitu kan ya. Ini kan enak kita bisa masuk dengan oh iya nih kayak si K-pop ini tuh mereka kulitnya bagus pasti karena makannya sehat gitu. Jadi kan benar-benar kita lebih mudah mencontohkan dan anak juga jadinya lebih paham. Sebenarnya kita sebagai orang tua tuh emang kalau istilah tuh dulu tuh kita kaset rusak ya. Kita kan selalu bilang orang tua kita tuh kayak kaset rusak ngomong mulu ya emang begitu. Ya sampai kita anak-anak kita remaja bahkan kita lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak berdiskusinya dan lebih banyak memberikan edukasinya kepada mereka karena maunya kan bukan hanya sekedar mereka oh ya udah aku harus makan sehat, tapi memang ini udah jadi kebiasaan buat mereka makan sehat, memilih makanan yang bergizi itu memang sudah harus dijadikan kebiasaan dan lifestyle mereka supaya mereka membawa ini sampai mereka tua nanti gitu. Betul. Jadi dari rumah lah kita sebagai orang tua harus memberikan contoh juga. Nah, misalnya nih kita nyuruh anaknya, ayo kamu kurangin makan, ayo kamu jangan makan makanan yang berlemak terus, tapi kita makan di rumah. Sambil nonton TV. Kan gak boleh makan yang minum yang manis-manis tuh, makan yang manis-manis gak boleh. So, kita lagi makan cake gitu lagi kan. Es teh manis boba, gitu kan. Iya. Zaman sekarang kan juga kayak udah bisa counterback gitu kan ya. Iya, betul. Oh mama juga makannya kayak gitu Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Kayak Beda. kita berasa diserang langsung gitu kan ya. Cuman ada beberapa anak-anak yang akhirnya diam aja cuma ngeliat. Iya, iya. Nah kalau enak tuh kalau di counterback tuh, oh iya deh itu kayak jadi buat kita kayak introspeksi lagi kita aja. Benar. Tapi kan kalau yang mereka diem-diem terus akhirnya ngapain aku melakukan, orang ibu bapak gue juga gak melakukan. Nah itu jadi kita memang harus memberikan contoh juga kepada anak-anak. Ini tips dari Mbak Anggi yang anaknya sudah
melewati masa remaja ya, sudah dewasa dan benar-benar jadi input juga buat kita-kita nih orang tua yang anaknya masih teenagers atau masih toddler gitu kan. Tenang aja, pokoknya untuk anak-anak yang masih kecil, masih SD, kalau belum suka makan sayur, makan buah, nanti ada waktunya kok. Kasih contoh. Yang penting kita jangan pernah bosan kasih contoh, kasih edukasi dan disuguhin. Itu dia. Jadi jangan patah semangat ya, ibu-ibu di rumah ya. Oke, terima kasih Mbak Rami atas informasi dan ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mbak kasih Mbak Enggi juga untuk waktunya. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita seputar nutrisi gizi remaja yang sangat edukatif sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Gemes yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Sampai jumpa besok di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat.